Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa Artamedia Surya Putri NIM 106 dari kelompok 11 akan membawakan presentasi mengenai review makalah dari pertemuan 9 sampai ke 14. Yang mana pertemuan itu, isi makalah itu mencakup yang pertama perkembangan fisik dan kognitif usia dewasa madya, yang kedua perkembangan sosioemosional usia dewasa madya, yang ketiga perkembangan fisik dan kognitif usia lanjut. Yang pertama, perkembangan fisik dan kognitif pada usia dewasa madya. Menurut Mepir, seseorang dikatakan dewasa madya adalah saat seseorang tersebut mencapai usia 40-60 tahun. Nah, pada dewasa madya ini mencapai ada 10 karakteristik, yang 5 diantaranya adalah masa dewasa madya adalah masa kesepian, yang mana orang-orang pada usia dewasa madya ini merasa mulai kesepian dalam hidupnya. Yang kedua, masa dewasa madya adalah masa-masa stres. Orang-orang pada usia dewasa madya ini cenderung mudah terpapar stres dalam hidupnya. Lalu selanjutnya, usia dewasa madya adalah masa evaluasi. Jadi, orang-orang pada saat menginjak usia ini, mereka lebih mengevaluasi apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya. Lalu yang selanjutnya ada masa usia dewasa madya adalah masa berprestasi, yang mana orang-orang pada usia ini biasanya telah mencapai goals yang menakjubkan dalam hidupnya, seperti bisnisnya mulai lancar, atau ia menjadi wali kota, atau kejadian yang membahagiakan, pencapaian-pencapaian yang membahagiakan lainnya. Lalu yang terakhir ada masa dewasa madya adalah masa jenuh. Jadi orang-orang pada usia ini mulai jenuh dengan kehidupannya, mulai jenuh dengan rutinitas yang terjadi dalam hidupnya. Lalu materi selanjutnya tentang sosioemosional usia dewasa madya. Nah, sosioemosional ini adalah suatu proses tumbuh seseorang untuk mencapai kematangan dengan merujuk pada suatu perasaan dan pikiran tertentu karena adanya dorongan ingin tahu terhadap sekitar terkait dengan konteks sosial dalam mengontrol dan mengekspresikan emosi. Pola hubungan interpersonal yang dekat dan hangat, mengeksplor pengalaman sekitar dan belajar dari hal tersebut. Biasanya manusia saat menginjak usia dewasa madya ini mulai membangun relasi yang akrab dengan lingkungan sekitarnya, mulai mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Mengingat karakteristik usia dewasa madya ini mulai merasa kesepian, maka ia mulai membangun relasi yang baik dengan lingkungan sekitar untuk mengcoping rasa kesepian itu. Lalu mengingat karakteristik usia dewasa madya adalah evaluasi, maka mereka cenderung mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Yang terakhir adalah materi tentang perkembangan fisik dan kognitif usia lanjut usia. Nah, perubahan yang paling mencolok pada ini saat memasuki masa lansia adalah perubahan fisik. Menurut Harlock, masa lansia merupakan masa suatu harapan akhir dan tentang kehidupan manusia yang secara teoritis dimulai ketika seseorang tersebut memasuki usia 60 atau 65 tahun sampai dengan masa kematian. Nah, pada saat memasuki usia lansia ini atau usia lanjut usia, masa lanjut usia, mereka akan mengalami penurunan fisik seperti melemahnya indera pendengar, indera penglihatan, indera peraba, lalu menurunnya daya ingat, menurunnya kesehatan fisik juga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Gladiata. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Gladiata Ade, NIM 191, pemateri kedua dari kelompok 11. Aku akan menyampaikan review dari kelompok 8, 9, dan 10. Jadi materi yang akan aku sampaikan di sini ada 3. Yang pertama, perkembangan sosial dan emosi pada usia lanjut. Yang kedua, hasil observasi mengenai perkembangan masa remaja. Yang ketiga, perkembangan pada masa usia lanjut.
Dan isi materi yang pertama adalah usia lanjut merupakan tahap akhir dalam kehidupan manusia. Menurut para ahli, batasan usia lanjut di Indonesia adalah 60 tahun ke atas. Sejalan dengan bertambahnya usia, terjadi pula gangguan fungsional, keadaan depresi dan ketakutan yang mengakibatkan lansia semakin sulit melakukan penyelesaian suatu masalah. Pada usia lanjut juga, dalam aspek sosial, mereka mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan sosial ini dapat menjadi sumber stres tersendiri oleh para lansia. Lansia yang mengurangi aktivitas sehari-harinya akan berdampak pada kondisi kesehatannya dan rentan terhadap penyakit-penyakit. Oleh karena itu, kesehatan lansia perlu ditingkatkan untuk tercapainya kesehatan di usia lanjut yang bahagia. Masuk dalam materi yang kedua. Perkembangan fisik pada usia remaja yang kami temui yaitu perubahan pada bentuk tubuh yang terjadi pada wanita dan laki-laki. Pada wanita seperti payudara membesar, tumbuhnya rambut yang semakin banyak, tinggi badan yang lebih, mungkin ada yang sampai 160-an untuk perempuan. Terus sedangkan yang laki-laki seperti tumbuhnya jakun dan perubahan bentuk tubuh yang makin tinggi. Perubahan fisik yang terjadi itulah merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Pada masa remaja sudah mengenal yang namanya tertarik dengan lawan jenis, mudah jatuh cinta, bucin. Dengan adanya kemampuan munculnya emosi tersebut menciptakan perasaan seperti sedih, perasaan malu, perasaan marah, perasaan bahagia, perasaan kurang percaya diri, dan ada juga perkembangan secara kognitif. Adalah salah satu perubahan yang terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, menari, menalar, berpikir, dan bahasa. Terakhir masuk materi yang ketiga. Manusia selalu belajar dari pengalamannya sejak lahir sampai mendekati akhir hayatnya. Lansia akan belajar dan berubah untuk menyesuaikan diri dengan segala hal yang dihadapinya dan semua yang ada di sekitar lingkungannya. Akan bersedia mengenali pola tingkah laku yang sesuai dengan tuntunan kenyataan dan lingkungannya. Penyesuaian itu pada usia lanjut adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan konflik akibat perubahan fisik, sehingga dapat memahami kebutuhan dirinya sendiri tanpa mengakibatkan atau menimbulkan masalah bagi orang lain atau masalah-masalah baru di usia lanjutnya. Sekian dan terima kasih. Itu materi yang dapat saya sampaikan dari pemateri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.